Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, musik ukulele yang awalnya merupakan pelengkap di musik Hawaiian, kini di kota Ambon dan Maluku telah dijadikan sebagai musik utama. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang Niko Tulalesi dan MJL-nya. Dari Pantai Amahusu, saya Edwin Lohenapesi untuk Maluku Bicara mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama Niko Tulalesi. Ikuti saya. Saudara, perkembangan musik ukulele di Provinsi Maluku tidak terlepas dari binaan tokoh yang satu ini. Siapakah dia? Saudara, di samping saya ada Bung Niko Tulalesi. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Biasa ini, kalau mau dibilang musisi, iya. Pemerhati, iya. Kalau saya sih lebih banyak ke pemerhati. Iya. Karena kalau musik ukulele ini, kalau kita lihat, ini kan musiknya belum begitu terpopuler, belum begitu diketahui banyak orang. Sudah tahu tapi belum merakyat. Anda punya peran yang cukup penting di ukulele. Sebenarnya apa sih yang membuat Anda itu mau memajukan musik ukulele di Provinsi Maluku? Saya melihat karena Anda sudah begitu diketahui di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi itu. Iya, terima kasih ya sebelumnya Daki banyak sudah mengundang kita untuk bercerita baik buat saudara semua di acara ini. Dan tadi kalau bilang atau punya peran penting buat perkembangan musik ukulele di Maluku, artinya tidak kita sendiri, tetapi sebenarnya membesarkan musik ukulele di Maluku yaitu mama-mama, papa-papa, dan anak-anak. Iya. Ketorang ini hanya orang-orang yang menggagas untuk ini ada, ini dikerjakan, ini dimulai. Dan semua orang melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu baik. That's why kenapa musik ukulele bukan musik yang lain. Karena memang dari kecil hobi main ukulele toh. Cuman dari kecil kita main ukulele di Tempurung Kelapa. Dia musuh tinggal di pantai. Jadi dulu kita bisa main juk di pantai. Sebaya dulu ketemu semua rata-rata main musik ukulele di sini. Cuman tidak dalam bentuk musik grup. Daru ketika dibikin musik ukulele jadi musik grup, apalagi main secara komunitas dalam jumlah banyak, ternyata ini sesuatu yang lebih menarik ketimbang ya 5-6 orang bermain dalam jumlah banyak. Menarik. Yang paling menarik di Maluku dari musik ukulele adalah anak-anak yang bermain. Tapi ada mama-mama juga, grup mama-mama juga. Ada grup ibu-ibu di Polda, ada grup ibu-ibu di Korem, ada grup di Angkatan Laut. Jadi tidak hanya masyarakat, tetapi angkatan pun juga ada sudah terpengaruh ya untuk bermain musik ukulele. Semua punya tujuan yang sama, melestarikan musik budaya musik ukulele. Yeah. Memang betul bahwa ini musik awalnya datang dari Eropa, tetapi kan ketemu sudah lihat bahwa ketemu punya orang tetua sudah menganggap ini sebagai ketemu punya musik budaya dan dibuat dari bahan-bahan lokal seperti tempurung kelapa, gabah-gabah, bambu. Kalau bambu dan gabah-gabah memang baru dibuat setelah 2019 oleh Pak Dr. Inggi Pikanusa. Tetapi itu yang menambah kita punya kekayaan musik budaya yang ada di Ambon. Kalau tidak ada musik ukulele, lalu kita lihat Ambon City of Music bagaimana? Oke, itu yang saya ingin tanyakan. Iya. Anda dijuluki sebagai Bapak ukulele. Itu tidak bisa kita hindari karena memang realitanya seperti itu. Ya. Setelah Ambon ditetapkan sebagai kota kreatif berbasis musik, belum ada tanda-tanda bahwa musik itu berkembang. Ya. Nah, hadirnya musik ukulele inilah yang membuat warna tersendiri bahwa benar kita boleh menerima bahwa Maluku sebagai kota Ambon sebagai kota musik. Anda melihat ini seperti apa? Memang begini, teman-teman musisi yang star ya, baik dari Mbak Puruni dan teman-teman di Ambo, terus juga Bung Glenn Fadli dulu ya, kita ngeliat begitu Glenn pernah Jakarta, kumpul petorang semua, komunitas musik, grup-grup musik, bicarakan City of Music. Ketika perjuangan dengan Pak Wali Kota yang lama, Pak Reis, lalu Ambon mendapatlah itu gelar, Ambon City of Music, kota musik dunia. Lalu siapa yang harus mempertahankan? Biasanya meraih itu gampang, membentuk gampang. Sustainability, mempertahankan, berkesinambungan ini yang agak susah. Dan waktu itu tidak ada satu role model bahwa musik mana yang mau kita tonjolkan. Ambon dapat City of Music, setahu beta,
karena mempertahankan musik budaya. Ya. Katong punya Toto Buang, Suling, katong punya musik yang paling unik di dunia yaitu Tahuri, dan ada ukulele. Kebetulan ini ukulele dia lebih berkembang karena harganya tidak terlalu mahal, mudah dibawa, dan cara kampanyenya kita itu yang berbeda. Ya. Kita kenapa sampai anak-anak di 2019 dari 8 berubah jadi ratusan anak main musik ukulele? Karena bukan musiknya, tapi value di dalam musik itu yang kita ceritakan, yang kita kampanyekan value-nya. Orang bertanya, what value? Bahkan ada mahasiswa dari luar negeri yang datang untuk menulis, apa sih perbedaan antara musik ukulele di Maluku dan musik ukulele yang ada di luar negeri? Sementara satu dunia ini main ukulele. Ya. Ya. Beta jelaskan, dari stem aja kita sudah berbeda. Kita punya 4 stem. Jadi, seperti di seluruh dunia main musik ukulele, C-nya letak sama, D-nya sama. Kita di Maluku berbeda, karena kita punya stemnya yang berbeda. Itu that's unique, berbeda. Tetapi yang mereka tertarik itu bukan hanya kita belajar skill bermain musik, tetapi nilai atau value di ukulele itulah. Kenapa sampai MJL jadi besar? Kenapa sampai sekarang hampir semua kabupaten kota punya grup? Memang tidak bisa sendiri. Kita bergerak sendiri komunitas di 2019, menghadap wali kota di zaman itu, minta ini musik masuk ke sekolah. Ya. Ya. Ukulele Goes to School itu 23 Juli 2019. Beta dan Rio Epruan, Bung Joseph Pusiloi, dan Kepala Sekolah SD Impres waktu itu ketemu audiens dengan wali kota Darwin. Wali kota Ambon Paris, ya. Paris, Pak Ceko, dan bawa wali yang lama, Pak Sadler. Dan kita minta supaya ini musik bisa sustainable masuk ke pelajaran di sekolah, di luar program. Ternyata ini bersinambung dengan programnya HAMO untuk musik go to school, seniman masuk sekolah. Jadi ini keren sekali. Kita adalah komunitas dan mensupport apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Sebenarnya tujuannya baik juga kan, supaya ada perkembangan ekonomi buat masyarakat, khususnya para pelaku seni. Dan kalau ketemu lihat sampai sekarang, dengan adanya ukulele, Cito Music is live. Oke. Karena, kenapa itu mau Cito Music? Jauh dengan simpel, itu satu kota anak-anaknya main ukulele. Kita 16.000 anak di kota Ambon main ukulele. Karena, siapa yang kerja sampai banyak begitu? Bukan Ketua Leasing, Ya. bukan Rio Fruan, bukan Stevie Saitapi, Lexi sendiri, bukan Om Noce sendiri, tapi semua orang bekerja. Yang membuat ini sangat besar di mana-mana, kita selalu kasih penghargaan tertinggi buat para orang tua yang sadar betul bahwa musik ukulele itu paling penting. Musik tradisional itu paling penting dilestarikan. Ini kita pencipta rasa. Beta Ambon. Sekarang kan anak-anak di Ambon, orang Jakarta bilang, lu nggak main ukulele, lu nggak keren. Iya. Ukulele beta suka. Memang waktu itu ketong punya branding untuk kampanye, ukulele beta suka. Kayak Wonderful Indonesia. Ketong pakai ukulele beta suka dan itu populer di luar negeri. Apa itu ukulele beta suka? I like ukulele. Karena kata-kata mempengaruhi saraf, mempengaruhi pikiran dan turun ke hati. Ada apa itu ukulele beta suka? Anak-anak yang lain dengar yang lain bilang ukulele beta suka. Mempengaruhi dia untuk menyukai musik ukulele. Sometimes orang menganggap bahwa kata-kata itu tidak penting. Tapi kata-kata mempengaruhi orang. Yeah. Nah, kita buktikan dengan ini. Kita punya branding ukulele beta suka dari 2019. Tantangan? Ya banyak sekali tantangan. Dengan luasnya berkembangnya Maluku Ukulele membentuk komunitas-komunitas yang cukup banyak ini. Satu pertanyaan yang memang harus dijawab supaya publik juga tahu nih. Iya. Apakah ada support berupa pendanaan terhadap MJL sendiri? Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Untuk membentuk komunitas dari kota, masuk ke desa-desa, ke kabupaten-kabupaten, hingga mendunia mengangkat provinsi dan kota Ambon itu sendiri. Memang biasanya untuk semua hal harus mendapatkan dukungan pemerintah ya, finansial untuk dia bergerak. MJL muncul dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Kita ingin membuat sesuatu for Maluku, ya kita jangan tanya beta dapat berapa, ada uang keseng. MJL pertama dibentuk itu karena dasarnya begini. Grup-grup mulai bermunculan, semua orang partisipasi, semua musisi berpartisipasi. Dia punya tujuannya tuh masing-masing, tujuannya pasti berbeda. Ada yang tujuan hanya memuliakan Tuhan di gereja, tapi yang jelas alihkan anak-anak jalur gadget sama dengan visi misi kita awal tujuan lah. Lalu semua orang punya isi juga, yang penting ketua anak juga bisa main juk. Ketua juga keren main juk nih.
ketum bisa tampil di acara, anak-anak bisa dapat uang dan bla bla bla. Beta ngomong ke semua pelatih waktu itu, semua ketua grup yang sudah bermunculan. Maluku punya musik itu tidak akan jadi besar kalau ketum sendiri-sendiri. Ratusan tahun musik ukulele ada di Maluku kok, musik-musik lain di ukulele kan ketum tahulah. Dan kenapa tidak bisa begitu besar? Karena tidak bersatu. Orang Ambon kan lain mau naik, lain sepak tuh kasih jatuh, lain mau naik tuh sampai jatuh. Padahal ketemu orang tetua-tetua ini kan pesan hidup lain, sagu salembeng patadua, itu cuma di lagu. Cuman di lagu, tapi dalam praktek hari-hari orang Ambon lain suka lain. Lain mau berkembang, lain pukul jatuh. Nah, one day satu ketika ulang tahun kota Ambon, beta bawa sekitar 200 anak ukulele yang adalah milenial. Sorry, bukan milenial ya, generasi Z. Pemain ukulele, pencinta musik budaya, datang ke rumah Opa Bing lewat Kabesi. Saya maestro Hawaiian, almarhum. Yeah. Opa Bing bilang begini, buat anak-anak langsung. Kenapa kita bawa waktu itu ke sana dengan Bung Rio dan teman-teman pelatih yang ada waktu itu? Karena pengennya mereka dengar pesan langsung. Karena pesan dari level-level Opa Bing ke generasi di bawahnya tidak dijalankan dengan baik sampai di bawahnya. Makanya kenapa kita begitu berkembang dengan satu alat musik gitu loh. Karena baku siku, tidak baku dukung. Ketemu lainnya anak-anak ini. Jadi 200 anak waktu itu hadir di sore hari. Ketum cara sendiri rayakan ulang tahun kota yang ketum cinta di Opa Bing lewat Kabesi rumah di Lateri. Opa Bing pesan, musik bikin damai orang. Yeah. Belajar main musik besok-besok dapat hidup lain, topan-topan lain, baku sayang lain. Ketika adik-adik besar, jangan seperti yang tua-tua. Lain kasih jatuh lain. Tapi musik saling baku dukung, adik-adik akan bikin hal yang besar buat Maluku. Bahkan, dan ketum lihat bahwa tidak menunggu sampai itu anak-anak besar ya. Sampai sekarang nih mereka sudah bikin ini sesuatu yang luar biasa buat Maluku. Karena dari Maluku, Papua main ukulele, Makassar main ukulele, Maluku Utara main ukulele. Nah itu, jadi beta juga bilang ke anak-anak, tidak harus jadi pahlawan saat jadi dokter, tentara, tapi saat punya skill main ukulele, sharing dengan teman yang belum tahu main, itu patriot bangsa. Iya, iya. Di situ kan itu kita terlalu besar ya untuk jadi anak-anak kita. Dan tadi kita kembali ke cerita value. What value di ukulele? Kenapa semua terlibat? Karena orang ingin tanamkan nilai-nilai baik di ukulele. Semua pelatih musik yang ada di pelatih musik ukulele yang ada di MCL itu orang-orang hebat Maluku ada di situ. Karena kerja satu saya dapat uang di situ. Kerja saya dapat uang, mungkin dapat ada orang tua lain. Terus saya pernah tanya, beta capek. Mungkin sakit pun tapi karena semangat latih anak-anak sakit lari. Mereka ingin generasi masa depan kota Ambon, Maluku itu generasi yang hebat, mampu bersaing bukan di Jakarta, kelas dunia. Makanya kenapa sampai attitude itu ketum begitu keras di ukulele untuk membentuk karakter. Ketum puji Tuhan bahwa dengan ukulele goes to school dari 2019, terus sekarang Pak PJ Bodewin juga wajibkan semua sekolah di kota Ambon harus punya grup. Nah itu yang bikin dia tambah besar. Iya, iya. Tapi that's not only kuantitasnya yang ketum dapat di Ambon karena punya 6.000 pemain, tapi kita pun kualitas. Itulah yang membuat Ambon itu city of music. Kalau beta ini kota ukulele di dunia. Ya, Karena ketum punya komunitasnya besar, kualitas bermainnya hebat. Banyak lomba-lomba di kota ini dan ketum nggak bisa tidak pernah menentang itu lomba-lomba, ketum support. Kalau ketum yang pernah dilibatkan, sebagian tidak libatkan, is okay, no problem. Karena value dari lomba-lomba itu satu, melatih anak-anak untuk bersaing. Ya jelas yang kalah marah-marah lah. Tetapi sering ketum ngomong ke pelatih-pelatih, bilang buat anak-anak, kalau orang lain menang, karena mungkin latihannya lebih kencang. Yang belum nih, bukan berarti tidak jago, jago juga. Cuma ini kan masalah rezeki saja, itu yang menang. Yang belum menang, disitulah dilatih bagaimana menerima sebuah kekalahan dengan hati yang gembira, hati yang senang. Yang kedua, kita melatih kejujuran. Itu paling penting, cinta lingkungan. Nah itu yang tidak didapatkan di komunitas lain. Hanya bermain musik, olahraga. Tetapi nilai-nilai itu yang kita pingin. Kenapa pingin mereka paling jelas kemarin dari 2019 sampai sekarang tuh jujur dan jaga lingkungan. ya. Jujur nih, maka anak-anak itu
saat 20 tahun mendatang, 15 tahun mendatang habis kuliah, sebagian kerja buat pemerintah kota, sebagian kerja buat provinsi, sebagian di DPR. Ya. Apa yang terjadi? Kebijakan-kebijakan yang orang ambil itu kebijakan yang pro rakyat. Terus mau korupsi uang, sudah berpikir 2 kali. Ini dari kecil beta sudah dilatih untuk begini, untuk hidup sosial, pikirkan orang lain. Dengan sendirinya akan terbentuklah ini kita Maluku, Kota Ambon, Kabupaten Kota punya masa depan government yang sehat. Sehat artinya begini, ekonominya jalan bagus, pemimpin-pemimpinnya bekerja untuk rakyat, sukacita, pensiun, nikmati pensiun. Beta tanya anak-anak kemarin di satu sekolah, menurut adik-adik jadi pejabat itu sukses keseng? Semua jawab sukses. Terus beta tanya, kalau KPK panggil dan polisi panggil tangkap itu sukses keseng? Oh saya ngomong Niko, nah jadi sukses itu bukan saja di pejabat, tetapi sukses itu melaksanakan tugasnya sebagai pejabat, selesai dan menikmati hasil yang dikerjakan kemarin-kemarin. Oh ini hasil beta pun tanda mata nih, beta pun kerja. Itu yang ketong bentuk di MJL, di Moluccan Ukulele Leaders. Semua pelatih punya persepsi yang sama. Memang kita orang mayoritas dari komunitas, tapi isi di dalam tuh macam-macam, profesi macam-macam. Ada yang tadi itu tidak ketong tergantung kepada dukungan pemerintah, karena ketong sendiri bisa swadaya anggaran buat ketong punya kegiatan. Tapi puji Tuhan, sometimes pemerintah dukung, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Yang paling sering pemerintah provinsi, dinas pariwisata kepada MJL, karena kita ada punya kegiatan bulanan. Manisi Badenan Ukulele di Gung Perdamaian 1 bulan 1 kali. Nah belakangan BI juga support supaya City of Music itu ada gitu. Orang landing di Ambon, baca di TV, City of Music masuk kota, musiknya mana nih? Karena mindsetnya orang datang di sebuah kota musik itu, dia mendapatkan sukacita dengan musik. Tapi dan dia kaget-kaget bahwa itu tidak ada musik di jalan-jalan. Memang kita bukan Jogja, kita bukan City. Mau City of Music, ya kita itu orang Ambon itu musiknya. Orang Ambon itu seninya. Jadi bukan yang di jalan-jalan, bukan. Kan sometimes sebagian orang itu beruntung karena ketemu orang. Ketemu bawalah kayak Bapak Egi, Bapak Hen di Latuhala, Bapak Hen Tusulan bikin ukulele tempurung kelapa yang gabung 4, 5. Bahkan bikin gitar pun dari tempurung kelapa. Bayangkan itu City of Music, itu Maluku. Bawa naik ke Bapak Rence untuk suling. Upaluli di sana ya, Upaluli dia untuk murid. Ini itu, kita punya banyak kekayaan. Memang benar bahwa di Sparda Kota memang punya PR besar untuk, karena Ambon City of Music kan dibawa di Sparda Kota tuh, Sparda Kota Ambon. Nah mereka yang memang harus bagaimana punya strategi untuk mengembangkan yang tadi beta bilang tadi tuh, sentra-sentra yang tadi. Karena ukulele sudah mewarnai Kota Ambon, itu tidak bisa dipungkiri, mewarnai Provinsi Maluku. Berdampak ekonomi, berdampak. Saat Pak Wali mewajibkan semua sekolah main ukulele di sekolah, rekrutlah itu kan, kamu punya 20 sekolah binaan. Sisanya MJL punya sekolah binaan. Dan semua sekolah itu SMA, itu SMP, SMA, SD membutuhkan tenaga kerja. Siapa yang datang lagi? Pemain-pemain ukulele. Betul. Karena ada anggaran pemerintah, ada honor 1-2 rupiah buat mereka. Sehingga tujuan City of Music untuk mensejahterakan para musisi bisa sedikit-sedikit terjawab dengan kehadiran musik ukulele yang ada di Maluku lewat MJL. Kalau ketemu ke kabupaten kota, MJL kan keliling nih. Orang pikir bahwa MJL dapat campaign proposal gol lalu. Ketemu datang dan ketemu campaign sendiri. Jadi ketemu ini cinta, ketemu percaya saja begini. Berniat baik untuk Maluku, tulus, Tuhan akan buka jalan. Amin. Ketemu membiarkan lewat ketemu pekerjaan-pekerjaan semua nih yang pengurus-pengurus MJL. Ada uang ketemu kumpul, lalu ketemu berangkat. Pergi di pulau-pulau, kunjungi itu anak-anak. Ketemu pingin kembangkan orang di kampung untuk bikin ukulele yang bagus. Ketemu promosi di Ambon jual. Bahkan kayak dari Pulau pun ukulele. Kayak bahkan bikin permintaan saking banyaknya. Saking banyak orang pengen main ukulele. Ketemu pingin sekarang di MJL ketemu sudah sering pakai juk begini lah. Harus pakai juk tempurung kelapa. Yang punya ciri khas. Punya khas atau dari bambu dan gaba-gaba buatan Bapak Egi. Dan semua sudah pakai elektrik. Sudah elektrik. Jadi musik ukulele itu musik tradisional yang berkembang sesuai dengan zaman. Kenapa elektrik? Supaya ketusus ingin tarik-tarik kabel. Bahkan pakai bluetooth ini ukulele MJL udah pakai bluetooth. Cok di mixer sana susah tarik-tarik kabel ya, jalan lumayan di sini. Ini yang ketemu tunjukkan bahwa ini musik keren. Soal ini musik yang kuno? No. Karena AUKC
ukulele, anak-anak ukulele waktu itu pernah kolaborasi dengan DJ atas permintaan Pak Semito Suta di acara ada sebuah konser musik budaya di Taman Budaya. Dan ternyata keren sekali tuh, bayangkan anak-anak main ukulele, DJ di belakang, pum, perpaduan musik modern dan musik tradisional, dan itu keren. Sehingga anak-anak tidak perlu merasa malu, beta ini bukan main piano, beta bukan main keyboard, beta bukan main biola, jadi beta malu emang beta cuma main ukulele. Yang tadi ketemu kembali tuh, lu nggak main ukulele, lu nggak keren. Ya. Oke, Anda dan melakukan ukulele punya beban yang luar biasa ya Iya. terhadap kota Ambon sebagai kota musik. Hadirnya ukulele yang di mana Anda menggagas komunitas yang ada menjadikan kota Ambon dan Maluku ramai di musik itu sendiri. Harapan Anda terhadap perkembangan kita saat ini seperti apa? Ya, harapannya semua orang tua yang memang belum anak-anaknya main musik ukulele tidak wajib ya. Ya. Tetapi sebaiknya juga selain di sekolah dibina di komunitas-komunitas. Karena yang tadi value tadi itu ada di komunitas. Ya. Skill bermain ukulele, betul ada sebagian orang sekolah dan punya skill. Tetapi orang Ambon juga banyak yang tidak sekolah musik dan punya skill yang berbeda. Ada keunikan-keunikan yang memang ditemukan di lapangan, di hari-hari. Itu yang unik. Ya. Antara anak-anak yang memang masuk di sekolah musik dengan anak-anak yang belajar dari alam. Ya, setuju. Temukan uniknya di mana? Karena yang masuk sekolah sama dengan dari Eropa, sama dengan negara lain. Tetapi katong butuh anak-anak itu untuk mendidik anak-anak yang punya skill unik yang tidak masuk sekolah. Kenapa? Not balok itu kan anak-anak yang hari-hari main di pantai, main di rumah, sing baca not balok. Yang bisa baca not balok anak-anak yang sekolah atau yang kursus. Sehingga itulah ini transfer knowledge dari anak-anak yang bisa dan pelatih yang bisa baca not balok ke anak-anak yang tidak bisa, itu akan membuat ketong makin hebat lagi di Ambon. Harapannya sih itu, dan memang ketong punya hubungan yang nice ya dengan AMO. Ada ketong punya kesepakatan juga, nanti ketong bikin pelatihan karena ada banyak yang belum bisa baca not balok di para pelatih ukulele. Banyak orang bertanya, loh kok tidak bisa baca not balok? Lah iyalah, ini bukan sekolah musik, terus ini bukan zaman-zaman kayak keturang mama dong ya. Dulu chord di paduan suara dulu orang tua kan menyanyi pakai not balok. Tidak ada kayak ini. Tetapi itu tidak mengurangi value dari ketong punya skill dan talent untuk bermain musik ukulele. Yang hal yang luar biasa kayak Bung Rio saja ke Korea bawa musik ukulele. Kenapa lalu sekarang anak-anak di Korea di kota itu main ukulele karena burungnya bawa ke situ. Oke. Beta nak pergi ke Darwin, ketemu bawa ukulele, ketemu punya kaget itu orang. Karena ini yang keluar ini gapa-gapa. Dan bunyinya nyari pakai cok lagi. Jadi itulah, itu kehebatan di Ambon kota musik. Memang mau bikin sesuatu di Ambon ini simple saja, tulus deh. Jangan tanya, nanti beta dapat berapa. Berkat itu beta percaya betul sampai sekarang beta pernah kekurangan. Tuhan tetap cukupkan. Beta pun teman-teman semua di MJL, beta percaya bahwa Tuhan cukupkan dong punya kebutuhan. Karena dong sudah melayani ini anak-anak di kota ini, di provinsi ini, bahkan teman-teman sampai di Papua juga melakukan hal yang sama. Sentanya itu dapat berapa? Atau sengaja yang itu ya bulan bayar 300 per kasih les, sengaja. Semua gratis, kecuali yang mengajar di sekolah karena ada pemerintah jadi ada insentif kalau tidak transport. Tapi kalau di komunitas memang teman-teman berjuang untuk mengajar tanpa ada imbalan apa-apa. Jadi kalau guru pahlawan tanpa tanda jasa, pelatih ukulele juga sama. Kan kemarin baru hari guru kan, kemarin baru hari guru kan, pelatih ukulele juga seorang guru teacher karena dia transfer knowledge ya dari skillnya main ukulele ke anak-anak. Yang paling hebat di MJL di Maluku yaitu musik ukulele Lembok Kedukun. Bro, beta ini pun kurang ini nih, kurang main bass. Ada punya tambah dulu, ada tambah. Itu sih main kau nih, mau tambah. Tambah 3 anak dulu, karena ketemu warna lagi nih, mau tambah. Saya nggak ada, saya bisa. Nanti kamu ini gitu. Karena ketemu sudah kasih dulu persepsi yang sama. Rezeki itu Tuhan taruh masing-masing grup dengan dia punya. Jadi saat yang di sini berkat santai. Karena dia dapat 5, bisa saja nih besok-besok Tuhan taruh 20 per anak di sini. Jadi jelas itu yang bikin hancur Maluku. Kecemburuan itu yang selalu membuat katong musisi orang Maluku tidak bisa bikin banyak besar, tidak bisa bikin hal besar, dan tidak bisa bikin apa-apa yang
yang membuat sejarah di Maluku. Oke. Karena itu rasa jealous, rasa cemburu. Nah, ketemu pelan-pelan kikis akan dan ukulele. Oke, jadi ukulele sebagai media untuk Iya. attitude Media sama itu yang paling mahal. seperti beta ngomong ke Menteri Pariwisata Sandiaga Uno bahwa ukulele itu rel seperti rel kereta api yang ketemu larikan ini gerbong-gerbong yang tadi. Ya. Value, nilai-nilai hidup orang bersaudara ada di situ, toleransi ada di situ. Islam Kristen Konghucu main ukulele, bukan musik kolaborasi, satu alat musik, tapi semua anak-anak yang ada perbedaan. Kita bisa lihat di acara kemarin ada hari bulan puasa. Anak-anak muslim dari WHO itu yang baca doa, tapi yang datang kumpul di situ ada manusia pada ukulele di gong, semua bawa makanan, pura batal maring. Anak-anak muslim WHO itu yang baca doa, kan anak-anak Kristen yang bisa baca doa. Nah itu, jadi hal-hal beautiful itulah yang ketemu bawa. Karena anak-anak yang besar di kampung Kristen, dia sebenarnya tahu bahwa kenapa ketemu break di 6:30 tuh. Yeah. Om ini kenapa ketemu stop? Ini pas saudara muslim pejam sholat. Oke. Jadi begitu ya, itu yang nilai ketemu sederhana tapi akan tertanam buat anak-anak. Oke. Baik. Bung Niko, terima kasih banyak sudah hadir di Maluku Bicara N25 News. Kami berharap Terima kasih, sama-sama. ukulele ini memang tidak ada Selesai. dan cukup menarik berhadapan dengan Anda berbicara tentang apa yang Anda lakukan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus menyiapkan waktu khusus. Ya, Sekali lagi terima kasih. sama-sama, Bung. Perjuangan Anda bersama dengan teman-teman di musik ukulele sebagai media untuk membentuk karakter anak ini Amin. berjalan dengan baik. Kita lagi siapkan sebelum close, wali kota yang baik, gubernur yang baik di sini. Dance ukulele. Baik, pemirsa, memang kami punya banyak sekali hal yang menarik. Salah satu yang saya menarik kesimpulan dari pembicaraan dari Bung Niko tadi adalah media. Ukulele sebagai membentuk karakter anak. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa. Dan sampai di sini dulu perbincangan kami di Maluku Bicara. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.